Pernah gak sih kalian ngerasa bahwa hidup yang sedang kita jalanin itu terasa hampa? Seolah ada yang kurang, tapi kalian gak tahu persis apa itu. Hari-hari berlalu, aktivitas terus berjalan, tapi pas di tengah semuanya itu muncul pertanyaan. Sebenarnya untuk apa sih kita menjalani semua ini? Kalau kalian lagi menyaksikan video ini, mungkin dari kalian juga lagi berada di titik tersebut. Merasa bahwa hidup kurang bermakna dan waktu terasa cepat berlalu tanpa arah yang jelas. Faktanya, banyak orang dewasa pun masih mencari jawabannya. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan, memulai karir, bahkan keluarga. Gak sedikit yang tetap merasa belum menemukan arah hidup yang sejati atau arah tujuannya. Namun, mungkin selama ini kita terlalu fokus untuk menemukan tujuan hidup. Seolah itu adalah sesuatu yang udah ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan di satu momen ajaib. Padahal, bisa jadi tujuan hidup itu bukan sesuatu yang kita temukan, tetapi sesuatu yang bisa kita bentuk dan kembangkan seiring waktu. Bayangan umum tentang tujuan hidup seringkali terlalu dramatis. Seolah seseorang akan mendapatkan pencerahan tiba-tiba. Kayak sebuah panggilan, misi atau visi besar yang langsung jelas di depan mata mereka. Tapi kenyataannya sangat jarang hal itu terjadi. Banyak orang justru mulai memahami arah hidup mereka dari pengalaman kecil, proses yang panjang, dan berbagai percobaan yang tidak selalu mulus. Coba kita lihat dari sisi sejarah. Orang pertama yang menemukan api misalnya, tidak langsung berpikir akan menciptakan sistem pemanas atau memasak. Dia bereksperimen dengan kayu, batu, angin, dan panas. Melalui proses coba-coba, baru kemudian dia memahami potensi besar dari apa yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan hidup kita. Tujuan itu gak selalu datang dalam bentuk jawaban instan dan cuma-cuma loh. Tetapi harus melalui proses penggalian dan pengembangan yang konsisten. Ada dua hal penting yang perlu kita sadari sejak awal. 1. Tujuan hidup tidak selalu datang dari luar, itu bisa dibentuk dari dalam. 2. Daripada bertanya apa yang harus saya capai, coba deh bertanya, apa yang bisa saya kontribusikan dan kembangkan. Kadang kita terlalu dibebani ekspektasi. Harus jadi ini, harus sukses di sana, harus cepat sampai di titik tertentu. Padahal gak ada loh satu jalur yang benar untuk semua orang. Tujuan hidup bukan tentang memenuhi standar tertentu, tetapi tentang menemukan makna dari apa yang kita jalani. Kalau kalian ingin mulai menyusun arah hidup yang lebih bermakna, ini 3 langkah awal yang bisa kalian coba. Yang pertama, eksplorasi dan belajar. Coba deh buat ngelakuin berbagai hal baru, misalnya kayak ikut pelatihan, baca buku, nonton konten edukatif, dan juga buat kayak tulisan catatan mingguan gitu tentang apa yang baru kalian pelajari. Dari sana kalian bakalan mulai kenal sama bidang yang membuat kalian tuh penasaran lebih dalam dan pengen cari tahu lebih soal bidang itu. Yang kedua, refleksi diri. Coba deh buat tanya ke diri sendiri, aktivitas apa sih yang kita suka banget dan sampai ngebuat kita lupa waktu ketika ngerjainnya. Kegiatan apa ya yang paling ngasih dampak buat orang lain? Lalu, hal-hal apa ya yang paling gampang dipelajari dan dinikmati? Coba tanya pertanyaan-pertanyaan itu ke diri kita. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa loh ngebantu kita buat ngelihat pola ke depannya. Yang ketiga, bangun komitmen kecil. Setelah kalian bisa mengenali bidang yang relevan, coba deh kalian mulai berkomitmen, belajar lebih dalam, ikut komunitas, dan jangan lupa buat rayakan setiap pencapaian kecil kalian. Ingat, proses ini bukan tentang siapa duluan yang cepat sukses, tapi tentang tumbuh dengan arah yang jelas dan tujuan hidup yang lebih baik. Menemukan tujuan hidup itu memang bukan proses yang mudah, tetapi itu juga bukan berarti mustahil. Kuncinya adalah kesediaan kita untuk terus mencoba, merefleksi, dan pastinya terus belajar. Karena mungkin tujuan hidup bukanlah sesuatu yang kita temukan di satu titik, melainkan sesuatu yang kita bangun sedikit demi sedikit, melalui keberanian untuk terus melangkah. Kalau kalian pengen berbagi cerita atau pandangan tentang proses ini, silahkan tulis di kolom komentar. Karena bisa jadi pengalaman kalian bisa sangat membantu orang lain yang lagi ngejalanin hal serupa. Dan jangan lupa, kalau kalian ingin berkembang terus setiap harinya, follow Gold It Up, like, comment, dan subscribe. Oke, see you tomorrow.